Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami percaya bersama-Mu, kami akan mampu melewati hari-hari hidup kami dalam kemenangan demi kemenangan, sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang membawa keberhasilan di dalam hidup kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memberikan kuasa, yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Ada Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami, dan ada Tuhan yang bekerja di dalam kami untuk kami dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih beri kami firman-Mu, dan kami percaya pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berharap di tengah-tengah PSBB ini kita melakukan sesuatu yang berarti di dalam hidup ini. Kita tidak menyerah dengan keadaan, kita tidak putus asa, tetapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-10. Di ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Amin. Jadi latar belakang dari ayat ini adalah kisah ketika Raja Daud ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada anak dari sahabatnya. Ya, Daud itu bersahabat dengan Raja Amon yang bernama
Nahas, ya. Nahas sudah mati, Hanun menggantikannya. Karena itu Daud ingin mempererat hubungan dengan cara memberikan ucapan belasungkawa. Daud menyuruh anak buahnya datang kepada Hanun untuk menyampaikan rasa berduka cita, rasa turut berbelasungkawa. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa pegawai-pegawai Hanun mengompori rajanya. Dia bilang, kamu pikir Daud tulus mau berikan ucapan? Dia pasti memata-matai kerajaan kita supaya dia bisa serang kita. Nah, perkataan pegawai-pegawai ini diterima begitu saja oleh Raja Hanun. Karena itu Raja Hanun menyuruh melakukan sesuatu terhadap utusan Daud. Utusan Daud dicukur janggutnya, ya, sampai dipotong sampai setengah. Janggut buat bangsa Israel waktu itu adalah satu kebanggaan, ya. Jadi ini satu penghinaan yang dilakukan oleh Hanun. Selain janggut utusan Daud ini dipotong, bajunya juga, ya, bajunya dibelah, bagian tengah itu disobek. Nah, ini merupakan satu penghinaan. Dan ketika orang-orang Daud dengar apa yang terjadi dengan utusan Daud ini, mereka menyampaikan kepada Daud, gitu ya. Nah, Daud berkata, kalau gitu cepat susul orang-orang ini, jangan biarkan mereka kembali, nanti mereka malu. Ya, tunggu di satu tempat sampai nanti janggut mereka tumbuh kembali. Bapak, Ibu, Saudara, tidak diceritakan di sini Daud marah dan emosi, tetapi dasarnya Hanun ini sudah negative thinking. Dan dia merasa pasti Daud marah, begitu ya. Karena itu dia melakukan satu tindakan yang lebih fatal. Kalau tadi udah mempermalukan utusan Daud, ya, Daud tidak marah, Daud diam saja. Cuman Daud menyuruh supaya utusan ini tidak pulang dulu, begitu ya, supaya tidak malu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hanun? Di ayat yang ke-6, Hanun menyewa orang Aram, ya, untuk berperang melawan Raja Daud. Satu hal yang menurut saya gila banget, ya. Orang kok begitu, ya, udah tidak bisa berpikir yang jernih. Orang mau kasih ucapan belasungkawa malah dipikir memata-matai, malah diajak perang, begitu ya. Nah, di ayat yang ke-6 kita akan lihat, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, tidak ada sedikit pun dijelaskan bahwa Daud marah dan membenci mereka. Daud cuma suruh orang-orangnya tidak pulang dulu. Maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Dia sewa banyak orang untuk berperang melawan Daud. Nah, akhirnya Daud menyuruh panglimanya yang bernama Yoab untuk berperang melawan mereka. Nah, pada akhirnya karena banyak orang, ya, tidak imbang musuhnya. Nah, orang-orang Daud cuma berapa? Ini coba berapa? 20.000 ditambah 1.000 ditambah 12.000, 33.000. 33.000 belum ini orang yang disewa, belum orang-orangnya Hanun, ya. Nah, padahal orangnya Daud cuma berapa? Tidak imbang. Akhirnya Yoab terdesak. Nah, ketika Yoab terdesak, Yoab membuat strategi, ya. Pasukan dibagi menjadi dua. Satu pasukan dia akan menghadapi tentara Aram, satu pasukan menghadapi orang-orangnya Hanun. Nah, ketika dia membuat dua kelompok ini, Daud berkata kepada Abisai, ya, di ayat yang ke-10, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Jadi pasukan dibagi dua, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon. Jadi adiknya Abisai menghadapi Amon, Yoab menghadapi orang Aram.
11 lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Mereka kan nggak tahu ya musuhnya seberapa gitu ya, kuat atau enggak. Nah, karena itu Yoab bikin strategi, dia bilang, kalau nanti ternyata orang Aram kuat, kamu tolong aku ya. Nah, nanti kalau Bani Amon yang kuat, aku akan menolong engkau. Tetapi 2 ayat 12 kita baca bersama-sama. Ini penting sekali ya. Apa yang dikatakan oleh Yoab kepada Abisai. Ayat 12 ketika dia terdesak ya. Ayat 12 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Dalam keadaan terdesak, Yoab berkata kepada adiknya dan kepada dirinya sendiri, mari kita menguatkan hati kita untuk bangsa ini, untuk kota-kota Allah. Bapak Ibu Saudara, saya bisa bayangkan ya kalau jadi Yoab. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, negara sedang ada dalam situasi yang baik. Bahkan rajanya ini baik ya. Ketika sahabatnya meninggal, dia ingin memberikan ucapan bela sungkawa, baik ya. Kalau ada orang mati kita maisong itu baik, kita menghiburkan dia, turut untuk menyampaikan rasa simpati kita, turut berduka cita. Tetapi hal ini menimbulkan sesuatu yang buruk. Nah, kalau dari keadaan baik tiba-tiba jadi buruk, kita pasti grundel ya di hati ini, kita pasti berpikir, oh no, iya toh, oh enggak ada apa-apa. Bahkan sesuatu yang baik yang dilakukan oleh raja mereka, tapi ditanggapi dengan tidak baik. Utusan dipermalukan, bahkan dia menyewa orang untuk berperang melawan bangsa Israel. Dalam hidup ini saya rasa tidak sedikit kali, tapi banyak kali keadaan yang baik tiba-tiba berubah menjadi tidak baik. Seperti apa yang terjadi pada bangsa kita, bahkan pada seluruh penduduk dunia ya. Nah, tiba-tiba ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba corona menyerang. Ini mengubah banyak faktor di dalam dunia ini. Ya, hidup kita juga jadi berubah. Kita yang tadinya sudah enak bekerja, mungkin mulai rintis bisnis dan mulai berjalan dengan baik. Mungkin pekerjaan kita sudah mapan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang buruk. Corona menyerang, kita dirumahkan, pekerjaan kita bangkrut, kita tidak bisa cicil uang di bank, ya, dan lain sebagainya. Cicilan macet semua. Bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita makan besok. Ada hari-hari ini ada banyak orang yang kekurangan, ada banyak orang yang jatuh bisnisnya, ada banyak orang yang bangkrut, ya bos-bos kepalanya pusing. Nah, pegawai juga pusing, bos marah-marah gitu ya. Kalau ada pegawai yang bilang bos marah-marah, saya bilang maklum. Coba lihat dari sisi kalau kamu jadi bos, apa enggak pusing ya? Enggak ada penghasilan, harus keluarin gaji buat kamu. Kalau kamu jadi bos, kamu pasti juga marah-marah, cari gara-gara. Betul ya? Karena itu enggak usah panik dengan kondisi yang ada. Percayalah bahwa kita punya Tuhan. Tidak kebetulan dalam kesempatan COVID ini kita rayakan Paskah ya, dari Jumat Agung. Jumat Agung itu memperingati kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib menggantikan kita. Lalu disusul dengan Paskah. Walaupun kita tidak bisa rayakan Paskah, tapi saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan berlaku di dalam hidup kita, membangkitkan kita, membawa kita kepada kemenangan. Ya, tidak hanya Jumat Agung, tidak hanya Paskah, kemarin kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga ya. Berkat dalam bahasa Yunaninya eulogia. Nah, kemarin kita sudah belajar eulogia itu ada 4 ya. Yang pertama berkat keberhasilan. Engkau yang bangkrut, engkau yang gagal ya, engkau yang tidak berhasil, Tuhan berikan berkat keberhasilan.
keberhasilan, ya. Bersama Tuhan kita akan raih keberhasilan. Nah, yang kedua, berkat kehadiran Tuhan dalam hidup ini, tidak ada yang perlu kita takutkan karena ada Tuhan bersama kita. Amin. Bahkan tidak hanya di musim-musim yang baik, dalam musim yang tidak baik Dia selalu bersama kita. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dia Bapa kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia Bapa kita yang senantiasa menyertai kita, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Yang ketiga, ya. Dan yang keempat, berkat apa? Berkat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia bekerja di dalam hidup kita sehingga kita mampu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Bayangin saudara, dilengkapi sedemikian rupa. Dan minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas kita semua, ya. Udah dikasihi, diberi kemenangan, disertai, ditolong, dan lain sebagainya. Nah, diberi Roh Kudus yang luar biasa. Minggu depan kita akan belajar peran Roh Kudus ini sehingga hidup kita menjadi luar biasa. Coba toleh sebelah kiri kanan, katakan, hidupmu akan menjadi luar biasa karena Tuhan. 1, 2, 3. Hidupmu akan menjadi luar biasa karena Tuhan. Amin. Oke, kita kembali kepada Yoab, saudara. Dia berkata supaya mari kita menguatkan hati kita dalam kondisi yang tidak baik. Ketika hati kita mulai lemah, jangan biarkan hati kita lemah. Jangan biarkan ketakutan tinggal di dalam hidup kita. Jangan biarkan perasaan tidak karu-karuan ada di dalam hidup kita. Dalam kondisi ini mari kita menguatkan hati. Amin. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan ini dikerjakan di dalam kehidupan Yoab. Dalam keadaan terjepit, dia menguatkan kepercayaannya, dia bikin strategi, dan apa yang terjadi? Akhirnya musuhnya dikalahkan. Yoab berhasil menghancurkan orang Aram, ya, bahkan adiknya menghancurkan Bani Amon. Akhirnya musuh dikalahkan. Walaupun tidak imbang, musuhnya banyak, mereka sedikit, tetap menang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang maha tinggi, ada Tuhan yang memberikan kemenangan. Kalau kita pelajari terus, ya, di ayat yang ke-17, orang Aram sudah dikalahkan, tapi mereka berusaha mengumpulkan kekuatannya. Rupanya orang Aram ini tidak mudah putus asa juga, ya. Sudah kalah, berusaha mengumpulkan kekuatan, mau maju lagi. Nah, Daud lihat itu tidak kesuwen, saudara. Akhirnya Daud maju berperang, ya, dan mengalahkan mereka semua. Tidak ada musuh yang lebih tinggi dari Allah kita. Tidak ada persoalan yang lebih hebat dari Allah kita. Amin. Dia Allah yang maha kuasa, seperti yang kita pelajari dalam Mazmur 91. Dia Allah yang maha tinggi, dia Tuhan. Amin. Karena itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Oh ya, sebelum apa yang Yoab katakan, ya, coba kita kembali ke, ya, ada satu yang ingin saya, ya, ada satu bagian setelah dia katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagian itu berkata, 12 bagian B, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, rupanya perkataan ini mengandung satu arti bahwa Yoab mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan akan melakukan. Ya, kalau Tuhan tidak melakukan gimana? Ya, terserah Tuhan. Tapi yang pasti, Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah menginginkan kita menderita. Tuhan ingin yang baik. Karena itu dia berikan putranya.
Kalau Tuhan tidak inginkan sesuatu yang baik, biar aja manusia yang berdosa ini dihukum. Biar aja manusia yang berdosa ini binasa. Tetapi begitu Tuhan tahu manusia jatuh, saat itu juga Tuhan rancangkan keselamatan atas manusia. Ketika Yoab berserah kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, kita lihat tadi ya, bahwa bangsa ini mengalami kemenangan. Izinkan Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Di tengah-tengah tantangan dunia ini, di tengah-tengah tantangan yang berat di dalam dunia ini ya, di tengah-tengah masalah yang hebat yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah sakit penyakit yang begitu menakutkan, di tengah-tengah krisis keuangan, jangan goyah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kuatkan hati. Jangan sampai hati kita jadi takut, hati kita jadi kecil, kita jadi patah semangat, kita jadi lemah. Tetapi mari arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan, dan kita akan lihat kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bukankah Dia Tuhan? Bukankah Dia Allah? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ayat terakhir ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, ayat terakhir sebelum kita berdoa. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berdiri teguh, jangan goyah, kuatkan hati. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang mengatur hidup kita. Ku berserah penuh. Sebelum kita selesaikan ibadah kita, mari kita ambil waktu untuk kita memeriksa hidup ini. Adakah Dia menjadi Tuhan dan Raja yang berdaulat di dalam hidup kita, yang mengatur seluruh hidup kita? Kita hidup bukan karena keinginan kita. Kita hidup tidak untuk ambisi kita. Kita hidup untuk Tuhan, nurut dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia Raja di dalam hidupmu, yang berdaulat. Maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Mari malam hari ini, jika selama ini engkau yang bertahta di dalam hidupmu, aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, aku mau begitu, dan kita paksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi malam hari ini kita mau membalikkan keadaan. Kita harus turun tahta, karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Siapa yang harus menduduki tahta yang dulunya kita duduki itu? Yesus yang harus ada di sana. Dia harus menguasai seluruh hidupmu, menentukan
jalan-jalanmu. Dan kau akan lihat perkara-perkara yang besar. Seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Daud, saya percaya Tuhan lakukan perkara yang sama terhadap hidup kita. Kalaupun ada orang yang ingin menjatuhkan kita, menghancurkan kita, dan berusaha sedemikian rupa dengan cara yang jahat supaya kita hancur, supaya kita berantakan, tidak perlu takut, tidak perlu emosi. Ayo belajar dari Raja Daud. Dia tidak marah-marah, dia tidak berkata awas kon yo hanun hancur kon. Tidak, saudara. Dia cuma berkata, kasih tahu utusan itu jangan pulang, nanti dia malu. Musuh lebih emosi lagi, saudara. Dia sewa orang-orang untuk hancurkan Daud, tapi justru mereka yang hancur. Seperti firman Tuhan berkata, barang siapa menggali lubang, dia yang jatuh di dalamnya. Akhirnya dua kerajaan ini harus tunduk di bawah pemerintahan Daud. Izinkan Yesus memerintah di dalam hidupmu. Dia akan menaklukkan semua musuh-musuhmu. Masalahmu, sakit penyakitmu, masalah keuangan dalam hidupmu, nanti dia selesaikan semua, saudara. Dan kita lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau yang mau turun tahta, bersedia turun tahta, dan kau mau taruh Yesus bertahta dalam hati, dalam hidupmu, kau bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Akui kedaulatan Tuhan di dalam hidupmu. Kau akan lihat perkara-perkara yang besar. Kau akan lihat Tuhan menundukkan musuhmu. Engkau akan lihat kemenangan yang daripada Tuhan. Engkaulah Tuhan. Katakan engkaulah Raja. Berdaulat dalam hidupku Tuhan. Mari Tuhan berdaulatlah dalam hidup kami. Jadilah Raja yang memegang kendali hidup kami. Jadilah Raja yang memerintah atas hidup kami. Ampuni kebodohan kami Tuhan. Kami atur sendiri hidup ini sehingga kami terbentur dan mengalami kegagalan. Tetapi malam ini kami menyadari kesalahan kami, dan kami mau jadikan Engkau Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Kami percaya kemenangan besar akan kami terima. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan kami terima. Kami percaya kami akan melihat janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Tuhan akan membuat kami naik dan tidak turun, dan kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami tinggalkan ibadah ini, kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami dan menegur kami, yang membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Tuhan, buat kami berbesar hati, menerima semua apa yang sudah Tuhan katakan kepada setiap kami, untuk kami melakukannya. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan, dan kami mengakui kedaulatan-Mu. Karena itu kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.